Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Direktur Eintracht Frankfurt, Markus Kruse, mengakui bahwa AC Milan sedang memantau bek andalannya, Evan Dika. Namun, Kruse memastikan bahwa belum ada proposal yang masuk. Kami memahami bahwa ada ketertarikan dari Milan. Tapi, sejauh ini belum ada proposal transfer yang masuk, kata Kruse kepada Sky Sports. Namun, Milan tak sendirian dalam perburuan Dika. Bek 22 tahun tersebut juga memantik minat klub Inggris, Tottenham Hotspur, yang mencari bek tengah berkaki kiri. Frankfurt dikabarkan menginginkan 25 juta euro untuk jasa Dika. Tapi dengan kontrak yang tinggal menyisakan setahun, Milan kabarnya hanya ingin 15 juta euro untuk bek asal Prancis tersebut. Dika tampil sensasional bagi Frankfurt musim lalu. Ia mencatatkan 43 penampilan di semua kompetisi dengan sumbangan 4 gol dan 4 assist dan membantu Frankfurt meraih Liga Eropa. Milan tengah berjuang saingi Barcelona demi dapatkan wonderkid Aston Villa, Carney Chukwuemeka, di bursa transfer musim panas ini. Berita yang diungkapkan The Athletic menyebutkan, Chukwuemeka tengah menjadi subjek ketertarikan Rossoneri yang ingin memboyongnya jelang bergulirnya musim 2022-23. Pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi incaran Barcelona, walaupun peminat lain bisa gelontorkan 20 juta pound sterling atau sekitar 360 miliar untuk membawanya pergi dari Villa Park. Carney Chukwuemeka gabung Aston Villa dari Northampton Town pada tahun 2016, dan sudah alami naik turun perjalanan karirnya di sepak bola sejak saat itu. Pemain internasional Inggris U19 itu menjadi salah satu dari pemain muda dengan prospek yang paling menjanjikan di Eropa dan telah memulai debutnya dengan skuad utama Villa musim lalu, sebelum tampil 15 kali lagi. Pemain 18 tahun itu juga menjadi pemain penting bagi timnas Inggris di ajang kejuaraan Eropa U19 musim panas ini, di mana penampilannya kemudian menarik perhatian banyak klub besar Eropa. Dengan Chukwuemeka yang hadapi masa depan yang tak pasti di Aston Villa karena ia telah memasuki tahun terakhir dari kontraknya, Milan dan Barca pun ingin merekrutnya. Masa depan Sandro Tonali di AC Milan tampaknya bakal berlangsung lama. Pemain berusia 22 tahun itu sedang membicarakan kontrak baru di Rossoneri. Tonali baru didatangkan dari Brescia awal musim 2020-2021. Namun, pemain yang dijuluki sebagai "The Next Pirlo" ini bisa memberi dampak instan. Lini tengah Milan sangat terjaga keseimbangannya dengan kehadiran sang pemain. Tonali juga jadi salah satu komponen penting yang membantu Rossoneri mengamankan titel Serie A 2021-2022. Oleh karena itu, laporan jurnalis Italia Daniele Longo mengatakan agen sang pemain Giuseppe Rizzo mendatangi dewan petinggi klub. Tujuan pertemuannya adalah membahas perpanjangan kontrak Tonali. Dalam laporan Calcio Mercato, Rizzo tiba di Casa Milan pada Jumat 21/7, malam WIB. Kedatangan sang agen diyakini akan membahas dua pemain sekaligus. Nama pertama yang akan dibahas adalah Tonali. Gelandang bertahan itu diyakini bakal diajukan untuk kontrak baru di Milan. Pemain lainnya adalah Daniil Maldini. Beda halnya dengan Tonali, Maldini sedang diambang pintu keluar Milan dan hendak menuju Hellas Verona. Kontrak Tonali di Milan sebetulnya masih sangat aman. Pemain berposisi sebagai gelandang bertahan itu masih ada sisa 4 tahun atau sampai 2026. Maka dari itu, laporan yang sama menyebutkan pertemuan nanti akan membahas soal perpanjang kontrak selama 2 tahun. Ada pula peningkatan gaji. Belum ada informasi lebih lanjut ada berapa banyak kenaikan gaji yang diterima Tonali. Begitu pula dengan klausul kontrak lainnya. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tengah membidik bek milik AS Roma, Roger Ibanez. Milan sedang memburu bek tengah baru. Hal tersebut sudah mereka lakukan sejak musim lalu. Tepatnya setelah Simon Kjaer cedera. Mulanya Milan ingin mendatangkan Sven Botman dari Lille. Namun Lille masih enggan melepasnya pada pertengahan musim. Tapi pada akhirnya, Milan gagal mendatangkan Botman karena kalah bersaing dengan Newcastle. AC Milan kemudian membidik bek lainnya. Sempat muncul nama Gleison Bremer, defender milik Torino. Bremer sebenarnya sudah pernah dikaitkan dengan Milan.
Namun Rossoneri harus bersaing dengan Inter Milan dan Juventus. Namun Milan tampaknya kurang serius mengejar Bremer. Bek asal Brasil itu akhirnya malah merapat ke Juventus. AC Milan kini disebut punya target baru. Rossoneri dikabarkan membidik defender milik AS Roma, Roger Ibanez. Kabar ini dihembuskan oleh Il Messaggero. Media Italia itu mengklaimkan Milan merekrut Ibanez terbuka lebar. Pasalnya ia disebut tak masuk dalam rencana Jose Mourinho. Ia pun masuk dalam daftar jual Roma. Namun harganya agak tinggi bagi ukuran Milan sekarang ini. Ibanez dilego dengan bandrol sekitar 20 juta euro. Laporan itu juga mengklaim Milan punya halangan lain dalam perburuan Ibanez. Bek asal Brasil itu disebut juga diminati oleh Newcastle. Gelandang AC Milan Timo Bakayoko membuat heboh Italia. Dia sempat terlihat sedang digeledah polisi beberapa hari lalu, yang ternyata salah tangkap. Awalnya, polisi sudah membuat sebuah jebakan atau penghalang di jalan raya. Ini menyusul terjadinya baku tembak antara dua geng di kota Milan. Sialnya, Timo Bakayoko sedang melewati daerah itu. Dia pun langsung dihentikan dan diperiksa sebelum akhirnya polisi menyadari kesalahan mereka. Setelah bungkam beberapa lama, ex-Chelsea ini akhirnya buka suara soal insiden tersebut. Dia mengaku tak marah dengan kesalahan itu, tapi dia tak sepakat dengan cara polisi beraksi. Polisi sudah akui itu kesalahan dan menyadarinya saat itu. Salah itu wajar karena manusiawi, tak ada masalah dengan itu. Namun cara mereka gunakan kekuasaan itu yang jadi masalah. Mereka sudah terlalu jauh melangkah, katanya seperti dikutip Marca. Bakayoko menceritakan kalau dirinya dan penumpang yang ada di dalam mobilnya berada dalam bahaya saat polisi menggeledahnya. Dia merasa metode yang dilakukan polisi salah. Masalahnya bukan karena kesalahan itu tapi metode yang mereka gunakan. Saya lihat senjata hanya berjarak beberapa meter dari saya dan penumpang, katanya. Polisi sudah jelas membuat kami dalam bahaya tak peduli apapun alasan mereka lakukan itu. Sementara itu, polisi membela diri atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka mengaku hanya menjalankan tugas dengan sepantasnya. Harus dicatat kalau penggeledahan itu terjadi dalam konteks operasional, di mana tindakan hati-hati level tertinggi dipakai, bunyi pernyataan polisi. Jalan AC Milan mendatangkan Charles de Ketelaere makin terbuka lebar setelah manajer Leeds United Jesse Marsch mengatakan klubnya tak lagi berpeluang memboyong penyerang klub Brugge tersebut. Milan berusaha memperkuat lini serangnya pada musim panas 2022 ini. Mereka tak cuma mencari penyerang tengah tapi juga winger kanan dan juga gelandang serang. Kebetulan ada satu pemain yang bisa bermain di tiga posisi tersebut. Ia adalah de Ketelaere. Milan pun sudah melepas penawaran perdana pada klub Brugge. Tawaran itu bernilai 20 juta euro plus add-ons. Namun AC Milan kemudian mendapat gangguan dari Leeds United. Mereka memberikan penawaran yang lebih besar pada klub Brugge untuk Charles de Ketelaere. Leeds juga disebut telah memberikan penawaran yang lebih besar. Nilainya sekitar 30 juta euro. Milan pun tak mau kalah. Mereka kemudian dikabarkan siap menyamai tawaran Leeds. Namun usaha mereka belum berhasil. Milan pun akhirnya disebut menawar 30 juta euro lagi, tapi dengan tambahan add-ons senilai 5 juta euro. Kini ada kabar bagus bagi AC Milan. Leeds United tak lagi berusaha keras untuk mendatangkan Charles de Ketelaere dari klub Brugge. Hal ini berdasarkan pernyataan Jesse Marsch, pelatih Leeds United. Ia mengatakan Leeds kini beralih ke pemain lain karena de Ketelaere mustahil didatangkan. Kami belum selesai dengan dirinya, tetapi kami telah pindah ke beberapa target lain jika, seperti yang kami yakini, ia tidak tersedia, ucap Jesse via BBC. AC Milan sempat disebut berpeluang kehilangan Charles de Ketelaere. Sebab ada kabar bahwa negosiasi dengan klub Brugge jalan di tempat. Namun kini jalan Milan untuk memboyong pemain Belgia itu tampaknya sudah terbuka lagi. Bahkan Rossoneri dikabarkan segera menuntaskan transfer de Ketelaere. Caranya, Milan akan terbang langsung ke Belgia untuk bertemu dengan manajemen klub Brugge. Rossoneri nantinya akan diwakili oleh Paolo Maldini. AC Milan dikabarkan tengah mempersiapkan tawaran kontrak anyar untuk pemain bertahan asal Prancis, Pierre Kalulu. Mulai dipercaya tampil secara reguler menyusul cedera yang dialami Simon Kjaer, Kalulu terbukti mampu menunjukkan performa impresif di jantung pertahanan Rossoneri. Kalulu menjadi pilihan utama pelatih Milan, Stefano Pioli, untuk mengawal jantung pertahanan Rossoneri pada paruh kedua musim lalu, terutama usai Kjaer mengalami cedera pada Desember tahun 2021.
Berposisi asli sebagai bek tengah, Kalulu juga piawai ditempatkan sebagai bek sayap. Dari 28 kesempatan tampil di pentas Serie A, Kalulu merumput di 21 laga sebagai starter. Bahkan, berdasarkan catatan statistik, duet Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu tampil begitu solid pada paruh kedua musim lalu. Dari 11 laga terakhir saat diperkuat Kalulu Tomori di jantung pertahanan, Milan hanya kebobolan 2 gol. Pada periode yang sama, Milan tercatat mengemas 9 clean sheet. I Rossoneri pun mengakhiri Serie A musim lalu di puncak klasemen dan sukses merebut gelar Scudetto dari rival sekota mereka Inter Milan. Penampilan solid Tomori dan Kalulu pun berujung pada kabar soal rencana manajemen I Rossoneri untuk memperpanjang kontrak dua pemain tersebut. Secara khusus, Kalulu disebut-sebut akan ditawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun dari manajemen I Rossoneri. Saat ini, pemain berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2025 mendatang. Milan berharap bisa mengikat Kalulu dengan kontrak jangka panjang dan berencana menawarkan perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Dengan begitu, Kalulu diharapkan bisa memperkuat I Rossoneri hingga 2027 mendatang, tulis laporan Calciomercato seperti dilansir Football Italia, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Tidak hanya soal durasi kontrak, Kalulu juga akan mendapatkan kenaikan gaji cukup signifikan dalam tawaran kontrak teranyar dari manajemen Milan tersebut. Kabarnya, Milan siap menggaji Kalulu dengan bayaran mencapai 2 juta euro per musim ini. Angka ini jauh lebih besar dibanding dengan gaji yang diterimanya saat ini, yang dikabarkan sebesar 400.000 euro per musim. Kalulu mulai memperkuat Milan sejak musim panas 2020. Pemain yang juga memiliki paspor Kongo tersebut didatangkan dengan nilai transfer dikabarkan mencapai 1,2 juta euro dari Lyon. Selama 2 musim penuh memperkuat I Rossoneri, Kalulu tercatat telah mengemas 55 laga di semua ajang dan menyumbang 2 gol. AC Milan mau perkuat lini tengah. Milan akan coba dekati Barcelona, untuk bisa meminjam Miralem Pjanic. Dikasih nggak nih? AC Milan masih pasif di bursa transfer musim panas ini. Baru striker Divock Origi yang direkrut gratis dari Liverpool karena kontraknya habis. Milan dikabarkan selangkah lagi akan dapatkan gelandang muda Belgia, Charles de Ketelaere. Tapi Rossoneri butuh amunisi tambahan lagi di lini tengah. Dilansir dari Marca, AC Milan kini mengincar pemain Barcelona yakni Miralem Pjanic. Miralem Pjanic bisa dibilang sebagai pemain terbuang di Barcelona. Musim lalu, pemain berusia 32 tahun itu dipinjamkan ke Besiktas. Pjanic dibeli Barcelona dari Juventus pada tahun 2020. Sayang, dirinya kesulitan bersaing untuk dapat tempat di skuad utama. AC Milan coba manfaatkan situasi, mereka mau coba datangkan Miralem Pjanic. Tapi bukan dengan cara membeli, melainkan meminjamnya. Pjanic masih terikat kontrak sampai tahun 2024. Milan yakin, Barcelona yang lagi bersih-bersih pemain diyakini akan mudah melepas Pjanic. Pjanic pun punya pengalaman oke di Liga Italia. Tahun 2011 sampai 2016, pemain Bosnia itu membela AS Roma. Tahun 2016 sampai 2020, dirinya berseragam Juventus. Total, 281 penampilan dikemasnya di Serie A. Zlatan Ibrahimovic resmi bertahan di AC Milan. Ia telah menekan kontrak baru berdurasi 1 musim, yang mengikatnya sampai Juni tahun 2023. Meski menjadi sosok penting dalam kebangkitan AC Milan dan sukses menjuarai Scudetto, Ibrahimovic sempat dipertanyakan masa depannya. Sebab ia bakal absen setidaknya setengah musim ke depan setelah operasi lutut. Meski demikian, Milan menunjukkan komitmennya terhadap penyerang veteran itu dengan memberinya kontrak baru. Rossoneri bahkan memberinya kontrak semusim, tak seperti rumor sebelumnya yang menyatakan bahwa proposalnya akan berdurasi 6 bulan saja. Dengan perpanjangan kontrak ini, Ibrahimovic berarti akan bermain bersama Milan sampai melewati ulang tahun ke-41. Ia menjadi sosok penting dalam bangkitnya Milan 2 musim terakhir ini, meski tak selalu tampil reguler. Penyerang asal Swedia itu membantu Milan memupuk mental para pemain muda. Ia punya pengalaman juara di Belanda, Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Ibrahimovic sejauh ini tercatat sudah bermain 158 kali untuk AC Milan dalam 2 periode. Ia membukukan 92 gol dan 35 assist.